pokoknya aku dipasrahin buat ngurus semuanya. Dan setelah itu aku turun ke bawah ngurus administrasi dan aku harus membayar sebesar 45.000 NT. 40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Meli Reok. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang saya sendiri ya. Kenapa saya kemarin habis membayar administrasi sebesar 45.000 NT. Kalau diuangkan Indonesia itu mungkin sekitar hampir 25 juta ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa, yaitu kan gini, nenek aku itu 1 bulan masuk rumah sakit. Dan 1 bulan masuk rumah sakit itu setelah 2 minggu itu kan di kamar biasa kan, habis melakukan operasi kan, operasi ganti selang, operasi apalagi ya itu ya, lukanya infeksi gitu. Terus karena selama 2 minggu itu nenek aku itu darahnya itu rendah terus di bawah 100, bahkan 50 60 gitu kan, itu kan sangat membahayakan bagi pasien ya, terutama nenek aku. Jadinya setelah 2 minggu itu nenek aku langsung dipindah ke ruang ICU. Nah, dengan setelah keluarganya nenek aku setuju, akhirnya tepatnya itu jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi itu dari ruang biasa dipindah ke ruang ICU dan aku nunggunya itu sampai pagi. Aku di luar ruangan, di luar ruangan ICU. Karena apa? Karena kan kalau udah di ruang ICU kan otomatis kita sebagai kita sebagai yang ngerawat itu kan udah nggak diperbolehkan jaga nenek gitu kan. Terus aku kalau mau pulang kan udah jam 3 pagi, udah nggak mungkin kan ada taksi, dan nggak mungkin juga keluarganya nenek aku itu jemput aku gitu. Terus akhirnya aku nunggu, tapi aku dalam semalam itu aku juga nggak tidur sama sekali. Karena apa? Karena waktu itu malam mulai jam 11-an itu kan aku belum tidur. Nah, jam 11 itu dokter sama suster itu keluar masuk nyari pembuluh darahnya nenek aku. Dan sedangkan pembuluh darahnya nenek aku tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Buat pasang infus saja itu nyarinya susah banget. Jadinya dari jam 11 sampai jam 3, terus sampai paginya aku itu nggak tidur sama sekali. Dan setelah jam 6 pagi saya keluar dari ruangan deket ICU gitu kan. Saya turun ke bawah, ternyata di situ juga belum ada taksi. Jadi akhirnya nunggu sampai jam berapa ya, kalau nggak salah itu sampai hampir jam 8 itu. Dan itu udah virus corona itu udah mulai ada gitu lah. Cuman saya juga tetap hati-hati pakai masker gitu. Nah, setelah 2 minggu di ICU kan otomatis aku nggak jaga. Jadi aku tiap harinya di rumah, dan setiap pagi jam 11 itu aku ngontel ngayu sepeda ke sana jenguk nenek aku sampai sana. Berangkat itu jam berapa ya? Berangkat dari rumah itu aku jam 11 kurang 20 menit. Itu ngontelnya itu aku 20 menit kan perjalanan sampai sana jam 11, langsung aku parkirin, langsung masuk terus jenguk nenek aku. Kadang kalau jatah makan siangnya itu udah ada, aku nyuapin sekalian sampai habis. Dan aku pulangnya itu bisa jam 12 kurang, kadang jam 12 kurang 15 menit ya. Terus sedangkan di ruang ICU itu kita cuma dibatasi setengah jam aja, maksudnya jenguknya pasien itu. Jadinya kalau jam 11 ya sampai jam setengah 12. Nah, karena aku sambil nyuapin nenek terus nyuapin orang tua itu kan pelan-pelan gitu kan, nggak bisa makan secepatnya terus kenyang udah gitu kan, enggak, harus pelan-pelan apalagi lagi sakit gitu. Terus setelah 2 minggu akhirnya
nenek aku udah keluar dari ICU, tapi tekanan darahnya itu tetap aja belum stabil gitu loh, jadi masih rendah, kadang tingginya itu cuma sampai 100 berapa itu, nggak ada 130, jadi banyakan ngedropnya. Dan saking lamanya di dalam ICU nggak ada yang diajak ngobrol. Biasanya kalau di rumah sama aku entah itu ngobrol kah, entah itu kadang ya berantem. Ya berantemnya nggak sampai nganu, enggak, cuman ya gitu aja, namanya manusia kan. Kalau bertemu kan, kalau berkumpul kan pasti kan ada selisih pendapat ataukah apa. Setelah pindah ruangan akhirnya kembali ke ruang biasa itu berapa ya, 1 minggu itu aku udah nggak betah karena udah terbiasa di rumah, terus ke rumah sakit itu rasanya tuh gimana gitu, mau nginjek kamar mandi aja tuh kayak rasanya tuh risih banget kalau bukan tempat kita biasanya tinggali ya. Terus akhirnya 1 minggu aku ngomong sama dokter, pulang, bagaimanapun kalau nenek aku itu darahnya itu nggak bisa naik, maksudnya nggak bisa tinggi, paling cuma segini, nanti stabilnya segini kan, aku bilang gitu. Terus akhirnya setelah 1 minggu habis habis apa ya itu, infus infus apa ya, kekebalan tubuh, dikasih infus, iya, Hansen's itu kekebalan tubuh kalau nggak salah itu. Terus akhirnya dibolehin pulang, terus administrasi semuanya itu kan yang ngurus aku, karena majikan aku juga kerja, anaknya juga kerja, jadinya aku dipasrahin buat ngurus semuanya. Dan setelah itu aku turun ke bawah ngurus administrasi dan aku harus membayar sebesar 45.000 NT. 45.000 NT itu kalau orang sini ya tergantung apa ya, termasuk murah, tapi kalau bagi saya 45.000 kalau setara 25 juta itu bagi saya juga mahal gitu loh. Sedangkan kan di sini nenek aku kan dirawatnya tuh 1 bulan lebih, terus makannya nenek aku tuh memang dari rumah sakit. Dan setelah saya bayar semuanya, saya ngomong, saya majikan habisnya segini segini, ya udah gitu. Terus yang bayar itu kan separuh nenek aku, separuh majikan aku, jadi bukan semuanya itu majikan aku, tapi itu suaminya nenek aku yang nanggung, enggak, jadinya tuh nenek aku juga ikut andil bayar. Untungnya nenek aku tuh punya uang, kalau nggak punya uang ya nggak tahu lah, soalnya tahu sendiri orang sini tuh kayak kalau sama keluarga yang sakit itu memang jarang yang peduli gitu, jadi kasihan banget. Nah itu dulu video dari saya berharap semoga nenek aku sembuh, sehat selalu, nggak keluar masuk rumah sakit lagi. Duh, jujur saya nggak suka banget di rumah sakit, meskipun saya kerja wirawiri kesana kemari, saya jujur lebih suka di rumah, karena kalau di rumah saya bisa bagi waktu untuk istirahat kan. Sedangkan kalau di rumah sakit meskipun kita nggak ngapa-ngapain tapi badan sakit semua juga, nggak nyenyak tidur sama sekali. Nah itu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.